dari kelas B1 semester 6 Ekstensi Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan materi tentang uji coba C-square dengan menggunakan analisis continuity correction menggunakan tabel 2x2. Sebelumnya saya menggunakan praktek SPSS. Alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui tentang konsep dasar continuity correction. Sebelum saya menggunakan praktek SPSS, alangkah baiknya teman-teman harus mengetahui tentang konsep dasar continuity correction. Continuity correction bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar dua kelompok independen. Continuity correction digunakan untuk tabel 2x2. Continuity correction digunakan jika tidak ada sel yang mempunyai nilai expansion gong kurang dari 5. Skala data yang digunakan dalam continuity correction adalah data kategori, yaitu data nominal dan data original. Continuity correction merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka tidak memerlukan asumsi normalitas data. Baik, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui mahasiswa yang lulus dari universitas dengan perusahaan sebagai tempat bekerjanya, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel universitas dan variabel perusahaan. Untuk variabel universitas dapat dua kategori, yaitu data negeri dan swasta. Sedangkan untuk variabel perusahaan ada dua kategori data juga, yaitu BUMN dan swasta. Dengan menggunakan hipotesis penelitian sebagai berikut. H0 ada hubungan yang secara signifikan antara universitas dengan perusahaan, dan H1 tidak ada hubungan secara signifikan antara universitas dengan perusahaan dengan menggunakan tingkat kepercayaan astitik atau alfa sebesar 0,05. Baik, saya akan melanjutkan ke program SPSS. Di sini SPSS yang saya gunakan adalah versi 16. Untuk pengisian yang pertama, saya serahkan teman semua bisa mengisi pada variabel view. Di pack variabel view sudah saya isi di sini ada dua variabel, yaitu variabel universitas dan variabel perusahaan. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel universitas dan variabel perusahaan. Untuk variabel universitas ada dua kategorisasi data, yaitu kode 1 untuk negeri, kode 2 untuk swasta. Sedangkan untuk variabel perusahaan ada dua kategorisasi data juga. Untuk BUMN memiliki kode 1 dan swasta memiliki kode 2. Nah, apabila pengisian pada pack variabel view sudah selesai, kawan-kawan semua bisa menuju ke pack data view. Di pack data view ini, datanya sudah saya input. Di sini ada 80 data, yang artinya ada 80 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data untuk menjawab hipotesis peneliti. Caranya, kita bisa pilih Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tab. Nah, di sini muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Untuk variabel universitas, kita taruh ke kolom row, sedangkan perusahaan kita taruh ke kolom. Lalu pilih statistik, kita checklist pada C-square dan risk. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih sales, kita checklist pada expected dan row. Lalu pilih continue, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Baik, di sini untuk output SPSS-nya sudah keluar ya, kawan-kawan semua. Di sini ada output cross tab. Nah, di output cross tab ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel cache processing summary, tabel cross tabulation, tabel C-square test, dan tabel risk estimate.
Nah, sebelum kita menginterpretasi keempat tabel ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji chi-square dengan tabel 2x2. Yang pertama, jika nilai asymmetric to-seeded lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan, yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Dan yang kedua, jika nilai asymmetric to-seeded lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan, yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, setelah kita mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dengan tabel 2x2, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk output cross step. Untuk tabel yang pertama, yaitu tabel Cache Processing Summary, pada kolom valid terdapat N sebesar 80, yang artinya ada 80 data yang terinput. Sedangkan di kolom missing ada N sebanyak 0 atau tidak ada missing data. Nah, selanjutnya untuk output cross tabulation, interpretasinya bisa di file PDF saja. Untuk tabel cross tabulation, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai expected count. Untuk mahasiswa yang lulus dari universitas negeri dan bekerja di perusahaan BUMN, memiliki nilai expected count sebesar 19,5. Sedangkan yang bekerja di perusahaan swasta memiliki nilai expected count sebesar 18,5. Sedangkan mahasiswa yang lulus dari universitas swasta dan bekerja di perusahaan BUMN memiliki nilai expected count sebesar 21,5. Dan yang bekerja di perusahaan swasta memiliki nilai expected count sebesar 20,5. Untuk analisis outputnya, tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan atau expected count kurang dari 5. Maka untuk menjawab hipotesis dalam cross-step chi-square test dengan tabel 2x2 menggunakan continuity correction. Nah, selanjutnya untuk output chi-square test atau tabel chi-square test, pada tabel ini kawan-kawan semua bisa fokus pada kalimat yang berada di bawah tabel. Yang pertama, 0 cell have expected count less than 5, maka bisa diartikan tidak ada sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5. Maka untuk menjawab hipotesis peneliti menggunakan continuity correction. Sedangkan kalimat kedua memiliki keterangan computed only for 2x2 table. Nah, pada tabel chi-square test, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai asymmetric to-seeded pada continuity correction. Nilai asymmetric to-seeded continuity correction sebesar 0,024. Nah, di sini 0,024. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan universitas dengan perusahaan atau H0 diterima. Nah, selanjutnya untuk tabel risk estimate, kawan-kawan semua bisa fokus pada value ODD ratio, di mana value yang didapat sebesar 3,125. Maka bisa diartikan mahasiswa yang lulus dari universitas negeri memiliki peluang 3 kali dari mahasiswa yang lulus dari universitas swasta untuk bekerja di BUMN atau perusahaan negeri. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan tentang uji chi-square test dengan analisis